Inilah keutamaan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah nanti bila masih ada waktunya kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim, langsung saja, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-faqih Abul Laythi, man hafidha sab'a kalimatin fahuwa syarifun indallahi ta'ala wal malaikah wa yaghfirullahu dhunubahu walau kanat mithla subadil bahri wa yajidu halawat ta'ati wa takunu hayatuhu wa mamatuhu khairan. Kata Abul Laith, penyusun kitab Tanbihul Ghafilin, barang siapa yang menjaga 7 kalimat, barang siapa yang menjaga, memelihara, membiasakan 7 kalimat, maka dia menjadi orang yang mulia dalam pandangan Allah, menjadi orang yang mulia dalam pandangan para malaikat Allah, dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekalipun dosanya sebanyak, dosanya ibarat buih di lautan. Begitu banyaknya dosanya, Bu. Bagikan buih di lautan. Saking banyaknya itu dosa. Tapi insya Allah dengan membiasakan, memelihara, mengamalkan 7 kalimat, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, dia bisa merasakan manisnya ketaatan. Artinya orang yang bisa merasakan manisnya ketaatan bagaimana, Bu? Kita mau sholat 5 waktu nggak aras-arasan. Itu aras-arasan, Bu, yang orang Jawa tahu. Malas-malasan ya, Bu. Ya. Sholat enggak. Itu aras-arasan. Iya, Bu. Malas-malasan. Ya. Bagi orang yang sudah bisa merasakan manisnya ketaatan, jadi mau sholat ya ayo enak saja, mau ngaji ya ayo jalan saja, ya, gak maju mundur. Bagi orang yang belum bisa merasakan manisnya ketaatan, mau berangkat ngaji ya rasa-rasa, berangkat nggak, ya. Tapi bagi orang yang sudah bisa merasakan manisnya sebuah ketaatan, berangkat ngaji enak. Ya, Bu. Alhamdulillah. Selanjutnya, hidup dan matinya dalam keadaan baik. Jadi bagi orang yang memelihara 7 kalimat, dia bisa menjadi orang yang mulia dalam pandangan Allah dan para malaikat. Dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta bisa merasakan manisnya ketaatan, dan juga hidup dan matinya dalam kebaikan. Apa saja 7 kalimat tersebut? Ini masih terkait dengan bacaan bismillah, Bu. Al-awalu ayyaqula inda ibtida'i kulli syai'in bismillah. Yang pertama, ketika memulai setiap sesuatu, maka baca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi biasakan, Bu. Mau makan, baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Selesai makan, Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi, lengkapnya, at'amana wa syaqana wa ja'alana minal muslimin, lengkapnya. Bagi yang enggak hafal ya cukup alhamdulillah, sudah cukup, ya. Nah, terus muncul pertanyaan begini, Bu. Bagaimana kalau kita sudah terlanjur memulai suatu pekerjaan, contohnya mau makan, ya. Sebelum makan kita lupa baca bismillah, lihat semangka merah, manis kayaknya. Buru-buru nafsu nih kepingin makan. Lupa baca bismillah, ya. Sudah dapat 2-3 gigitan baru ingat, oh ya tadi nggak baca bismillah. Apakah pertanyaannya masih dianjurkan untuk membaca bismillah atau tidak?
Jawabannya masih tetap dianjurkan membaca basmalah. Cuman kalimatnya dirubah, Bu. Kalimatnya beda. Kalau di awalan kita bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Mau makan lupa baca basmalah, mau kerja lupa baca bismillah, mau jalan lupa baca bismillah, sudah jalan, sudah makan, sudah kerja, baru ingat apa yang dibaca. Sama-sama bismillah. Tapi kalimatnya begini, Bu, nanti tirukan saya, Bu. Mudah dihafal. Bismillahi awalahu wa akhirahu. Bismillahi awalahu wa akhirahu. Bareng, Bu, sampai hafal. Bismillahi awalahu wa akhirahu. Lagi, Bu. Bismillahi awalahu wa akhirahu. Coba, Bu. Bismillahi awalahu wa akhirahu. Pinter. Layak dapat hadiah nih. Saya nggak ada buat hadiah, sayangnya nggak ada. Ya, Bu. Hafalin ya, Bu. Jadi ini bacaan basmalah ketika kita sudah terlanjur mengerjakan suatu pekerjaan. Ya, tadi sebelum makan lupa nggak baca basmalah. Ya, sudah tengah-tengah, sudah dapat separuh piring, ini baru ingat ya baca saja Bismillahi awalahu wa akhirahu. Jelas ya, Bu? Hafal ya? Insya Allah pada pertemuan mendatang saya detail, Bu. Siapa yang hafal, siapa yang enggak, insya Allah. Enggak, Bu, bareng-bareng. Jadi kalau pahitnya ada yang lupa nggak malu, maksud saya begitu. Ya, Bu ya. Lanjut ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa thaniyat ayyaqula ba'da firahi kulli syai'in alhamdulillah. Yang kedua, setiap selesai mengerjakan suatu pekerjaan apapun itu, maka bacalah alhamdulillah. Selesai nyuci, alhamdulillah, kelar. Selesai makan, alhamdulillah, kenyang, ya. Pulang dari bepergian, alhamdulillah, sampai rumah dalam keadaan selamat, sehat. Begitu ya, Bu. Dibiasakan ya, Bu. Dibiasakan supaya apa? Supaya dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang mulia dalam pandangan Allah dan dalam pandangan para malaikat, hidup dan matinya dalam keadaan baik, Bu, insyaallah. Yang ketiga, ini baru 2 ya, Bu. Jadi tadi ada 7 kalimat yang apabila orang itu menjaganya, membiasakan, artinya membacanya, maka menjadi orang yang mulia. Yang ketiga, wa salisatu idza jara ala lisanihi ma la ya'nihi ay yaqula astaghfirullah. Kalimat yang ketiga, apabila terlanjur lisan kita untuk ngomongin sesuatu yang tidak penting, apalagi sesuatu yang mengarah pada ucapan-ucapan yang menjurus terhadap kemaksiatan, maka setelah nyadar baca astaghfirullahaladzim. Tadi ngomongin apa sih ya? Begitu ya, Bu? Ya, biasakan. Misalkan latah, ya, ada nggak yang latah? Insya Allah nggak ada, insya Allah nggak ada, insya Allah ya, insya Allah nggak ada ya. Kemudian nyadar, oh iya ya, itu kan ucapan itu nggak bagus. Baca istighfar, astagfirullahaladzim. Habis ngomelin suami umpamanya, di sini nggak ada, Bu, di sono no, sini nggak ada. Habis ngomelin suami misalkan ya, nah, nggak ada ya, Bu ya. Umpamanya nih, umpama, Bu, cuma umpama saja ya. Habis itu emosinya reda ya, Bu, langsung baca astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya. Itu ya, Bu, biasakan ya, Bu, dibiasakan. Pokoknya setiap kita habis mengucapkan perkataan-perkataan yang menurut pandangan Islam itu tidak perlu, tidak penting, apalagi termasuk kalimat-kalimat yang jelek, maka baca astaghfirullahaladzim. Yang keempat, tolong dihafalin ya, Bu.
Pertama baca bismillah ketika memulai sesuatu. Yang kedua membaca alhamdulillah ketika selesai mengerjakan sesuatu. Yang ketiga baca astaghfirullah bila terlanjur mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak baik. Yang keempat, warabi'atu idza arada fi'lan khudan ay yaqula insyaallah. Yang keempat, apabila kita janjian dengan seseorang, memiliki suatu rencana, ya, ada janjian dengan siapa saja, dengan suami, dengan anak, dengan teman, dengan siapa saja, maka dibiasakan ucapkan kalimat insyaallah. Biasakan begitu. Artinya apa Bu insyaallah? Insya'a jika Allah berkehendak. Jika Allah berkehendak, maka besok aku akan ke sana, kayak gitu. Yang berikutnya, wal khamisatu idza istaqbala ilaihi fi'lun makruhun ayyaqula la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang kelimanya, apabila kita dihadapkan pada suatu urusan yang menurut kita ini bahasa gampangnya nyebelin lah Bu. Enak banget ini kayak gini lah. Misalkan ada pekerjaan susah banget, mau ketemu bos yang bosnya nyebelin umpamanya, pokoknya udah geleng-geleng duluan umpama gitu. Jadi baca apa Bu? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Banyak-banyakin baca la haula wala quwata illa billahil azim. Ya, memiliki urusan kelihatannya ribet, sulit, ya, belum ketemu jalan keluarnya, banyakin baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Terus yang berikutnya, wasadisatu idza asabathu musibah ayyaqula idza inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang keenam, apabila kita ditimpa atau mendengar suatu musibah, maka bacalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah itu apa Bu? Apa musibah Bu? Musibah definisinya atau patokannya lah, ya, setiap sesuatu yang tidak menyenangkan itu musibah. Paham Bu? Ya pokoknya apa saja yang nggak menyenangkan buat kita, ya, itu musibah. Masuk ke masjid, pulang sandalnya hilang, musibah Bu, ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Mau belanja, ya, dikiranya di dompet masih ada 100.000, ya, udah jalan ternyata tinggal 10.000, ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemana ini duit? Ya. Ya, begitu ya Bu. Jadi kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un ini tidak hanya diucapkan ketika kita mendengar ada sebuah berita orang meninggal. Termasuk bila kita mendengar ada berita, maaf jangan sampai terjadi, tetangga motornya hilang umpama. Apa yang dibaca? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampai-sampai kata Nabi Bu, sandal jepit ini Bu, sandal jepit putus pun dianjurkan membaca innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jepit putus, ya. Ya Bu, jelas ya Bu. Jadi setiap tertimpa suatu musibah, maka ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lanjut yang ketujuh. Wasadisatu wasabi'atu la yazalu yajri ala lisani fil laili wan nahari kalimatu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang ketujuh, jangan bosan-bosan, ya, sering-sering lidah kita, lisan kita untuk membaca kalimat thayyibah. Apa bunyinya Bu? La ilaha illallah. Sering-sering ya Bu, sering-sering membaca kalimat thayyibah.
atau disebut kalimat tauhid. Jadi kita biasakan membaca 7 kalimat ini. Yang pertama Bismillahirrahmanirrahim, yang kedua Alhamdulillahirabbil alamin, yang ketiga Astaghfirullahaladzim, yang keempat Insyaallah, yang kelima La haula wala quwata illa billahil aliyil azim, yang keenam Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang ketujuh La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hafal nggak Bu? Coba Bu. Ya, keterangannya barang siapa yang membiasakan, memelihara, sering-sering membaca 7 kalimat ini, mulia dalam pandangan Allah, mulia dalam pandangan malaikat-malaikat Allah, dosa-dosanya diampuni oleh Allah, hidup dan matinya dalam keadaan baik. Hafalin Bu. Pertama baca Bismillah. Yang kedua Alhamdulillah. Yang ketiga Astagfirullah. Yang keempat Insyaallah. Yang kelima La haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Yang keenam Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang ketujuh La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau kaget apa bacanya Bu? Astagfirullah. Atau La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kan sesuatu yang tidak disenengin, kaget. Ya. Kalau kaget baca Astagfirullah. Atau baca La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Jangan lata ya Bu. Jatuh. Jangan ya Bu ya. Astagfirullah. Ya.